Yang pertama memperingan beban adalah menerima dulu. Oh, Menerima gitu. Menerima bahwa iya ya, gua kadung harus ngadepin situasi ini. Kita balik dulu nih Mbak ke kreatif sendiri. Sebenarnya gimana sih proses kreatif gitu ya? Otak kita memunculkan ide-ide kreatif. Mungkin boleh dibantu dulu supaya kita bisa bahas tentang stresnya nih Mbak. Silakan Mbak Nora. Seperti gini deh, kalau kita lagi belajar sesuatu yang baru, Oke. itu kan pasti butuh waktu ya, masih Ya. tersendat-sendat gitu. Saya suka bilang gitu, kalau lagi mengingatkan ke anak-anak saya maupun ke saya sendiri nih, kalau sedang belajar ilmu baru, kalau kamu merasa mual-mual gitu ya, pening kepala, lapar gitu kan ya, itu biasanya karena proses sedang mencoba menyerap sesuatu yang benar-benar kita belum terbiasa. Jadi perlu tenaga ekstra, perlu fokus dan waktu khusus gitu kan. Makanya kalau orang belajar suka tiba-tiba pengennya ngemil gitu karena lapar gitu kan ya. Nah, kalau zaman dulu waktu kita awal-awal mungkin belajar naik mobil, nyupir mobil atau naik motor gitu ya, kan boro-boro mau diajak ngobrol gitu, boro-boro sambil dengerin radio, boro-boro sambil nerima telepon dalam speaker gitu kan. Kita fokus banget konsentrasi ini kan, jalanan lah, kaca spion lah, whatever gitu. Tapi kalau udah ahli gitu, udah kan kita udah nggak butuh segitu banyaknya perhatian dan tenaga, sehingga bisa sambil ngobrol, bisa sambil nyemil makanan mungkin gitu, bisa sambil terima telepon pakai speaker gitu kan ya, bisa sambil dandan, kadang sambil lipstikan gitu kan. Nah itu kan karena kita udah terbiasa. Awalnya pasti butuh waktu dulu. Nah, ini sekedar tips untuk ibaratnya mempercepat ya, khusus untuk masalah berkreativitas, mempercepat otak kita untuk berlatih tanpa terlalu susah payah, bahwa hey, ada hal yang baru loh. Hey, ada pergeseran daripada kebiasaan, dan pergeseran daripada kebiasaan itu yang membuat kita kalau orang NLP bilang map-nya, petanya kita tuh diperluas gitu, karena jadi ada hal yang baru. Ibaratnya kalau tadi saya biasanya makan nasi goreng kampung, karena tiba-tiba dapat nasi goreng hijau gitu, akhirnya peta nasi gorengku bertambah lebar gitu. Terus nanti ke tempat lain lagi dapat nasi goreng Singapura, which is peta nasi gorengku tambah lebar lagi gitu kan. So again, merubah itu kadang bukan berarti kamu harus suka dengan perubahan itu, tapi hanya sekedar membantu untuk memperlebar peta. Otomatis peta kita tambah lebar, opsi-opsi tambah banyak. Ya. Oke, dan juga pastinya akan bertambah point of view dari berbagai sudut gitu ya, Mbak Nora, yang pastinya menjadi penting nih dalam proses kreatif sendiri. Nah, banyak juga nih ya, seperti yang Mbak Nora katakan tadi di awal, bahwa sebelum proses kreatif itu aja kita udah kepikiran, udah pressure, udah mungkin denial gitu ya. Kenapa sih harus berubah? Kenapa sih harus seperti ini gitu? Apalagi nih situasi pandemi ini kan mengharuskan kita nih Mbak ya, mau nggak mau kreatif. Gimana nih supaya jual produk tapi nggak ketemu sama customer dan lain sebagainya. Nah ini kan situasinya nggak terhindarkan Mbak. Apakah bisa dihindari nih stres ini, atau mungkin bisa tetap ada stresnya tapi kadarnya dikurangin seperti itu? Well, pertama yang saya pelajari ya dalam keadaan pandemi sudah 2 tahun lebih ini, yang pertama memperingan beban adalah menerima dulu. Menerima gitu, menerima bahwa iya ya, gua kadung harus ngadepin situasi ini. Ada yang bikin kita, seringnya yang bikin kita nggak bisa ketemu solusi, ataupun bahkan mau berusaha mood untuk ya kayak misalnya aku mau ganti dandanan lah gitu, buru-buru mikirin dandan gitu, karena udah nggak mood, karena masih nggak terima bahwa asli udah 2 tahun nih kondisi nggak berubah-berubah ya gitu, masih lockdown ya, kantor masih tutup ya gitu, gue masih harus jual online ya. Nah itu membuat mood kita siut gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin lagi mau coba lip warna lipstick baru kek gitu kan, atau parfum baru kek gitu, itu udah males duluan karena udah jutek. Alasannya belum mau terima. Pertama terima dulu aja. Ya udah, memang ini
saat ini, now that I accept it, gitu, baru deh bisa nih keluar kemauan untuk nyoba hal-hal yang mudah, murah meriah kadang, gitu, untuk bikin hari-hari itu semakin ringan, semakin senang. Dan akhirnya otomatis kreatif. Kadang kita suka mikir hubungan suami istri aja gitu, apalagi kalau selama pandemi dua-duanya dapat suruh work from home gitu kan, mukelu lagi kan. Kalau ke kantor lumayan gitu, bisa ketemu permen toko sebelah kayak gitu. Bukan, tapi kan ada apa ya, eye candy lah kita bilang gitu. Jadi bukan muka dia lagi yang aku lihat gitu. Kebetulan tetangga di kantor sebelah mukanya keren, bukan ada niat macam-macam, tapi lumayan lah ada pandangan baru gitu. Itu ada hawa baru, angin baru. Kita nggak ke kantor, di rumah ketemunya dia lagi tidur muka dia, bangun kamar mandi muka dia, kamar ruang makan muka dia lagi, astaga naga kan. Nah, bagaimana biar kita nggak sumpah gitu? Kalau ngeliat muka dia, justru kita happy, keep the sparks ya, tetap happy, tetap keep the sparks. Nah, bayangkan kalau misalnya suatu saat kita memilih, gue mau menghibur diriku dan menghibur diri pasanganku dengan hari ini gue mau dandan yang agak-agak beda. Walaupun saya sama-sama work from home, nggak harus keluar. Ibaratnya bisa sih gue pakai daster di rumah, tapi saya nggak mau pakai daster. Saya mau coba dandan totally berbeda untuk bikin kita iseng sama bikin dia, something different nih. Yes. Oke. So that Ya. Karena memang karena kita udah terus-terusan WFH gitu ya, mungkin pakai tidur, terus juga dasteran, rasanya juga kreativitas jadi menghambat gitu ya Mbak Nora ya. Kalau misalnya kita pakai outfit yang mungkin ekstra gitu ya, seperti ke kantor dan juga mungkin seperti liburan, itu pasti akan membawa angin-angin yang segar juga ya.